Pernahkah kamu merasa sudah tulus membantu seseorang, memberikan waktu, tenaga, bahkan materi yang kamu miliki? Namun pada akhirnya, dadamu terasa sesak saat ia tidak berterima kasih. Ketika kata pengakuan tidak kunjung datang, rasa kecewa perlahan merayap masuk ke dalam hati. Di saat seperti ini, sebuah pertanyaan besar patut kita renungkan bersama. Benarkah bantuan yang kita berikan itu benar-benar ikhlas? Ataukah tanpa sadar kita masih mengharapkan imbalan berupa validasi dari manusia? Mari kita selami makna keikhlasan yang sesungguhnya. Kata ikhlas sangat mudah diucapkan oleh lisan, namun seringkali menjadi ujian terberat bagi hati kita. Dalam banyak kesempatan, kita mengklaim telah melakukan sesuatu dengan ikhlas, namun hati kita masih terasa perih ketika kebaikan tersebut diabaikan atau bahkan dibalas dengan keburukan. Rasa sakit ini sebenarnya adalah alarm alami dari jiwa kita. Berdasarkan ajaran agama yang luhur, ikhlas sejati berarti memurnikan niat semata-mata karena Tuhan yang Maha Esa, tanpa secercah pun harapan akan pandangan manusia. Jika masih ada sakit hati, mungkin keikhlasan kita masih bersyarat. Seringkali tanpa kita sadari, ego kita bermain di balik layar kebaikan yang kita lakukan. Kita memberikan bantuan dengan niat awal yang tampak mulia, namun di sudut terkecil hati kita masih terselip keinginan untuk dilihat sebagai orang baik, dermawan, atau pahlawan bagi orang lain. Pujian manusia hanyalah ilusi semu yang tidak kekal. Menurut panduan kitab suci, mengharapkan sanjungan dari sesama makhluk hidup hanya akan membawa kita pada jurang keletihan mental dan kekecewaan yang tiada akhir, karena hati manusia begitu mudah berubah. Pamrih tidak selalu berbentuk harapan akan balasan uang atau materi. Kadang, pamrih itu berbentuk harapan agar orang yang kita bantu bersikap lebih sopan, lebih menghormati kita, atau setidaknya membalas senyum kita. Itulah yang disebut dengan ikhlas bersyarat. Kita ikhlas memberi, asalkan dia tahu berterima kasih. Padahal, keikhlasan yang sejati ibarat akar pohon yang tersembunyi di dalam tanah. Ia tidak terlihat, tidak mencari perhatian, namun terus memberikan kehidupan bagi daun dan buah di atasnya. Akar itu bekerja dalam diam, ikhlas tanpa menuntut pengakuan. Mengapa kita begitu mudah kecewa? Kekecewaan lahir dari ekspektasi yang tidak terpenuhi. Semakin tinggi kita menggantungkan harapan pada respon manusia, semakin keras pula kita akan jatuh ketika respon tersebut tidak sesuai dengan bayangan kita. Manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat dan membalas budi. Berdasarkan petunjuk agama, kita diajarkan untuk tidak bersandar pada makhluk, karena makhluk itu lemah dan fana. Ketika kita menyadari bahwa sakit hati yang kita rasakan berasal dari ekspektasi kita sendiri, kita akan mulai belajar untuk melepaskan beban berat tersebut. Mari kita kembalikan segalanya pada fondasi ajaran agama. Berdasarkan kitab suci, niat adalah ruh dari setiap perbuatan amal. Sebuah amal kebaikan yang besar-besaran sekalipun, jika kosong dari niat yang lurus, akan menjadi
menjadi debu yang berterbangan sia-sia di hadapan Tuhan. Menjaga niat bukanlah pekerjaan satu malam, melainkan perjuangan seumur hidup. Setiap kali kita hendak berbuat baik, bertanyalah pada relung hati yang paling dalam, untuk siapakah aku melakukan ini? Jika jawabannya masih bercampur dengan nama manusia, segeralah luruskan kembali niat tersebut. Pergeseran paradigma adalah kunci utama menuju kebebasan batin. Kita harus memindahkan pusat kebahagiaan kita dari persetujuan manusia menuju ridho Tuhan yang Maha Pencipta. Ketika ridho Tuhan menjadi tujuan utama, maka tidak masalah apakah manusia memuji atau mencaci, mengingat atau melupakan kebaikan kita. Keikhlasan yang berpusat pada Tuhan akan membuat hati kita menjadi kebal terhadap fluktuasi emosi akibat perilaku orang lain. Kita berbuat baik karena Tuhan mencintai kebaikan, bukan karena manusia menghargainya. Inilah rahasia ketenangan sejati yang jarang disadari banyak orang. Bayangkan sebuah kehidupan di mana Anda bisa memberi tanpa terus mengingat-ingat apa yang telah Anda berikan. Kehidupan di mana hati Anda seringan udara, tidak terbebani oleh perasaan utang budi dari orang lain. Kedamaian dari keikhlasan adalah anugerah terindah bagi jiwa. Menurut ajaran agama yang suci, orang yang ikhlas akan dijaga hatinya dari kesedihan yang berlarut-larut. Ia menyadari sepenuhnya bahwa setiap kebaikan yang dilakukannya telah dicatat dengan sempurna oleh Yang Maha Mengetahui, tanpa ada satu pun yang terlewat, meskipun seluruh dunia melupakannya. Saatnya kita melakukan introspeksi diri yang jujur. Mari kita ingat kembali momen-momen di mana kita merasa sangat sakit hati setelah berbuat baik. Mungkin kita sering menyalahkan orang yang kita bantu karena mereka tidak tahu berterima kasih. Namun hari ini, ubahlah sudut pandang itu. Jadikan rasa sakit hati tersebut sebagai cermin untuk melihat kualitas keikhlasan kita sendiri. Bukankah lebih baik kita menyadari ketidaksempurnaan niat kita sekarang, sehingga kita bisa memperbaikinya, daripada terus hidup dalam ilusi kesombongan spiritual yang merugikan diri kita sendiri? Lalu, bagaimana cara melatih hati agar mencapai keikhlasan yang sejati? Langkah pertama adalah dengan merutinkan kebaikan-kebaikan kecil yang tidak diketahui oleh siapapun. Bersedekah secara diam-diam, mendoakan kerabat di kala sepi, atau sekadar menyingkirkan halangan dari jalan tanpa ada yang melihat. Menurut para ulama dan cendekiawan agama, menyembunyikan amal kebaikan adalah latihan paling efektif untuk mematikan ego dan menumbuhkan bibit keikhlasan. Biarkanlah perbuatan-perbuatan baik tersebut murni menjadi rahasia indah antara dirimu dan Tuhanmu saja. Melepaskan kebutuhan akan validasi manusia memang terasa sangat menyakitkan pada awalnya. Ego kita tentu akan memberontak, menuntut haknya untuk dihormati dan dihargai.
proses pembersihan jiwa atau penyucian hati yang mutlak harus dilewati. Setiap kali muncul rasa ingin dipuji, segeralah ucapkan doa perlindungan batin. Ingatkan diri kita berulang kali bahwa pujian manusia tidak akan menambah kemuliaan kita di hadapan Tuhan, dan celaan manusia tidak akan mengurangi derajat kita. Kemerdekaan sejati tercapai ketika kita berhenti menjadi budak penilaian orang lain. Berdasarkan ajaran kitab suci, bagaimana kita harus bersikap ketika menghadapi orang yang tidak bersyukur? Jawabannya adalah dengan kasih sayang dan kelapangan dada. Pahami bahwa ketidakmampuan mereka untuk berterima kasih adalah bentuk kelemahan spiritual mereka sendiri, bukan cerminan nilai diri Anda. Berikanlah maaf dengan lapang, karena memaafkan adalah puncak tertinggi dari keikhlasan. Jangan biarkan tindakan buruk orang lain merusak niat baik yang telah Anda bangun dengan susah payah. Tetaplah berbuat baik, karena kebaikan pasti akan selalu kembali, membawa keberkahan dalam hidup Anda. Tuhan menjanjikan ganjaran yang teramat luar biasa bagi mereka yang hatinya ikhlas. Bukan sekadar janji pahala di kehidupan selanjutnya, tetapi juga surga dunia berupa ketenangan pikiran, kesehatan mental yang baik, dan hati yang tidak mudah terguncang oleh badai kehidupan duniawi. Orang yang ikhlas ibarat batu karang di tengah samudra luas. Ombak pujian maupun cercaan datang silih berganti menghantam. Namun ia tetap kokoh berdiri, tidak bergeser sedikit pun. Ganjaran tertinggi dari ikhlas adalah merasakan kedekatan yang amat sangat intim dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa, memohon pertolongan agar dikaruniai hati yang suci. Ya Tuhan, bersihkanlah hati kami dari segala bentuk kesombongan yang tersembunyi. Jadikanlah setiap hembusan nafas, setiap langkah kaki, dan setiap bantuan yang kami ulurkan semata-mata hanya demi mencari keridhoan-Mu. Ampunilah kami jika selama ini masih ada secercah harapan untuk dipuji manusia dalam setiap amal perbuatan kami. Bimbinglah kami selalu menuju jalan keikhlasan sejati yang membebaskan jiwa dari penderitaan ilusi duniawi. Doa yang tulus adalah pelindung terbaik bagi hati kita yang lemah. Pada akhirnya, ketika bisikan kalimat, katanya sudah ikhlas, kok masih sakit hati, sesekali muncul kembali dalam benak kita. Tersenyumlah dan berterima kasihlah pada teguran batin tersebut. Anggaplah itu sebagai undangan penuh cinta dari Tuhan, agar kita segera kembali meluruskan niat. Teruslah berbuat baik, teruslah menebar manfaat di bumi ini, dan biarkan keikhlasan tumbuh mekar secara perlahan, seiring dengan bertambah matangnya pemahaman spiritual kita. Semoga setiap amal kebaikan yang kita lakukan menjadi jembatan menuju kedamaian abadi, di mana tiada lagi sakit hati, melainkan hanya cahaya keridhoan ilahi yang menaungi.